yaitu identiti kita sebagai anak. Bagi bulan Februari ini, tema kita adalah identiti kita sebagai anak. Pada bulan Januari kita sudah melalui 4 khotbah yang menyatakan tentang kasih karunia sebagai dasar. Amin. Dia adalah dasar, foundation bagi kita, fondasi dalam bahasa Indonesia dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal keselamatan kita, amin, dan keselamatan yang tidak tergoncangkan, dan juga identiti kita sebagai anak yang percaya pada kasih karunia untuk menghidupi kehidupan kita sepanjang tahun 2026 ini berdasarkan fondasi ini atau dasar ini, itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, semua tentang Tuhan. Jadi pada minggu ini kita masuk dalam bulan Februari, tema yang baru yaitu identiti kita sebagai anak dan juga ahli waris. Jadi minggu pertama ini kita lihat topik yaitu kita anak raja. Jadi kita adalah anak raja. Dan kita dasarkan firman Tuhan dalam Roma 8, 15-17 sebagai dasar dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Nah, sebagai pengenalan, kehidupan kita ditentukan oleh identiti. Saya percaya ini kita setuju ini bahwa kehidupan kita dalam dunia ini adalah berdasarkan identiti. Siapa kita? Jati diri kita. Dan siapa identiti, apa yang kita percaya tentang siapa kita? Identiti kita itu membawa pembawaan kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Malah dalam hal membuat keputusan, dalam hal-hal yang melibatkan orang bilang menuntut dari segi hak, dari segi keperluan, kan? Malah juga gaya hidup kita. Jadi semua setuju bahwa kehidupan kita ditentukan oleh identiti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara kita hidup sangat ditentukan oleh siapa kita percaya diri kita ini. Apa yang kita percaya siapa diri kita ini. Kita tidak melihat diri kita sebagai hamba. Jika kita hidup melihat diri kita sebagai hamba, kita hidup dalam ketakutan. Jika kita melihat diri kita sebagai anak, kita hidup dalam keyakinan dan damai. Injil tidak hanya menyelamatkan kita daripada neraka, Injil memberi kita identiti baru. Kita bukan sekadar orang yang diampuni, tapi kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa siapa yang menerima menerima Yesus, diberinya kuasa. Ada yang menerjemahkan kuasa itu sebagai hak ataupun sebagai kepemilikan, yaitu sebagai anak Allah. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat nomor 2. Ini kebenaran yang sangat mendasar, yaitu kita bukan hamba. Sebagai orang percaya kita bukan hamba, tapi anak. Saya bukan orang bilang terkilana tapi sudah kebiasaan kita mentafsir ataupun kita mentakrif ataupun kita mengidentifikasikan diri kita dalam banyak kali dalam suasana ataupun dalam situasi hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen sebagai hamba. Paham perasaan kayak saya pun sudah orang bilang sinonim, sudah terbiasa dengan istilah itu. Tuhan, hambamu, dia bilang gitu. Kita selalu cakap begitu kan? Ini hambamu, kita cakap begitu berdoa. Malah orang-orang yang melayani mimbar dipanggil hamba Tuhan. Kamu nampak ya? Nah, ini menjadi istilah bahasa ataupun istilah kebiasaan orang Kristen untuk menunjukkan humble ataupun kerendahan diri, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, betul kan? Tetapi jika kita mengambil maksud hamba itu sesuai dengan maksud bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, itu menunjukkan bahwa orang yang menjadi budak, atau bahasa Indonesia bilang budak, kan? Kalau di Indonesia mungkin tidak begitu. Kalau dia punya yang slave itu dalam bahasa Inggris itu mereka terjemahkan sebagai budak. Tapi kalau kita di Malaysia, slave itu dalam bahasa Inggris itu adalah hamba, kan? Jadi pada dasarnya sentimen dia ataupun dia punya maksud itu sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Boleh, jemaat Tuhan, mulai hari ini kita belajar bahwa dalam mimbar kita bukan hamba Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Mungkin hamba itu diterjemahkan daripada perkataan pelayan, kan? Pelayan, steward dalam bahasa Inggris. Mungkin itu
ada kebenarannya. Tapi jikalau kita melihat bahwa perkataan hamba yang kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari, Tuhan ini hambamu, kita bilang kan, kita meletakkan diri kita tidak seperti yang Tuhan mau letakkan diri kita, bukan kita. Amin. Jadi kebenaran ini paling mendasar ini ialah kita bukan hamba. We are not slave. What we are sons and daughters. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Dalam Roma 8 ayat 15 firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perhambaan. Apa itu? Kita tidak menerima roh perhambaan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dia bilang. Oleh roh itu kita berseru Abba, dia bilang. Ya Bapa, kan? Jemaat Tuhan, saya mau kita paham maksud dalam ayat dalam Roma ini. Apabila ditulis sana kita adalah anak Tuhan, karena kita menerima roh yang anak. Amin. Firman Tuhan mengatakan sini yang menyebabkan kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, dan kita memanggil Tuhan sebagai Abba. Nah, ini sangat penting. Saya mau beritahu kita bahwa sengaja ditulis itu dalam bahasa Greek. Atau perkataan Abba itu ditulis itu untuk Anda dan saya, tidak diterjemahkan sebagai ayah atau bapak saja, karena dia mempunyai maksud yang sangat-sangat spesial, yaitu menyiapkan kita, Roh Kudus yang kita terima itu menyiapkan kita menjadi anak Allah, dan kita boleh dipanggil Bapa di sorga sebagai Abba. Dalam bahasa Inggris itu lebih lembut, bukan hanya Father tapi Daddy. Daddy, kalau kita punya sebutan yang biasa lah. Dan itu sebutan yang manja, sebutan yang penuh dengan kasih sayang di hadapan Tuhan. Nah, berbeda dengan banyak pemahaman tentang hubungan kita dengan Tuhan, yang katakan kita tidak bersembarangan dengan Tuhan. Tuhan sangat berkuasa, sangat penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa, kan? Jadi kita tidak boleh panggil Tuhan sembarangan. Apa ini mau panggil Tuhan Daddy, bilang begitu, orang paham nggak? Orang punya situasi. Daddy, hari ini saya sudah bangun. Itu tidak menunjukkan hormat. Tetapi firman Tuhan mengajar kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 ini menyatakan bahwa kita memanggil Tuhan kita sedemikian rupa. Maksudnya, Roh Kudus beritahu kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu luar biasa, malah lebih luar biasa, bukan sekedar hanya anak dan bapak, tapi hubungan anak dan bapak yang sangat-sangat istimewa, intim, penuh dengan kasih sayang. Amin. Haleluya. Roh Kudus, oleh Roh itu kita berseru Abba ya Bapa. Perhatikan kontras yang jelas. Roh perhambaan menyebabkan ketakutan, tapi roh pengangkatan ini atau Roh Kudus yang diberi kepada kita membuat hubungan kita, membina hubungan. Dan Abba bukan gelaran agama. Kalau dalam konteks orang Israel pada waktu itu, apabila firman Tuhan menyatakan bahwa kita sebut Bapa kita di surga itu atau Tuhan, dalam konteks orang Yahudi, Yahweh itu sebagai Abba itu satu macam penghinaan, merendahkan Tuhan. Tetapi apabila dinyatakan di sini dalam firman Tuhan, dia menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan dengan Bapa itu sangat-sangat luar biasa seperti anak dan Bapa. Anak Bapa yang sangat mengasihi. Jadi dia membina hubungan. Abba bukan gelaran agama. Abba adalah bahasa keintiman seperti papa atau ayah. Tuhan tidak mau kita mendekatinya dengan ketakutan, tapi dengan keakraban seorang anak. Malah seperti anak yang manja. Masih ingat lagi ada itu ketika Yesus sedang berada di kelayak ramai, dan mereka sangat hormati Yesus karena dia punya figur dia yang luar biasa sebagai bukan hanya seorang guru, tapi berkuasa mengajar. Tetapi yang merasa dan menikmati keintiman itu pada waktu itu adalah anak-anak. Mereka merasakan melihat wajah Yesus dan merasa aura ini bahan kasih itu. Anak-anak yang lebih duluan rasa bahwa Yesus boleh didekati, bukan seperti kebanyakan guru-guru agama yang kalau kita lepas pun berbisik, kita lihat gitu.
apa kabar? Ya bagus. Kita hormat. Tapi anak-anak melihat bahwa ini perkataan bahasa Inggris saya menggunakan approachable, boleh boleh sampai, boleh jangkau, sehingga anak-anak berlari-lari dan pergi kalau orang bilang memabai, pergi peluk Yesus, dan akhirnya melihat itu sebagai tidak sesuatu yang tidak sesuai adat, sesuai dengan kedudukan Yesus yang mereka hormati lalu kalikan mereka katakan, anak-anak lari, jangan mengacau sini. Kamu persangka ini selalu berlaku dalam majelis. Dalam gereja pun. Bila anak-anak lari-lari sana sini kan kita merasa bahwa tidak proper. Kan kadang-kadang kita bilang, siapa banyak punya bapak ini? Kita bilang, tapi kamu tahu, Tuhan Yesus tidak bikin sedemikian rupa. Dia bebaskan anak-anak. Dia katakan, tolong jangan halang-halangi anak-anak ini mendekati saya. Karena demikianlah, kan dia bilang, orang-orang sedemikianlah yang akan masuk ataupun menikmati kerajaan Allah. Itu datang sebagai anak yang innocent, yang panggil bapaknya tidak malu-malu. Tadi, dia bilang, dari jauh lagi tadi. Oh, kita mau begitu kan? Kadang-kadang kita lupa bahwa bukan pribadi lah, yang memiliki keintiman sedemikian rupa yang boleh tunjukkan secara natural gitu kan, kadang-kadang lebih daripada kita, yaitu binatang macam anjing lah, jauh lagi dia begini-gini sudah ikut dia kan, dia tidak peduli, dia lompat, dia pergi apa itu isi-isi dia punya tuan. Begitu keberanian seekor anjing, karena anjing itu tahu betul dia kedudukan dia di depan itu tuan dia. Saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada itu. Amin. Tuhan mau kita datang kepada Dia bukan dengan ketakutan. Ketakutan di sini juga berbicara tentang hormat yang melampau. Kan? Tidak boleh datang ke gereja ataupun datang kepada Tuhan dalam doa sembarangan, mesti bersih, mesti pakaian, mesti dan sebagainya macam. Mesti ada banyak peraturan dan ketetapan. Tapi Tuhan bilang tidak, datang saya seperti kamu, seadanya kamu. Saya suka dengan satu lagu yang ditulis oleh Revolt, B-O-L-T-Z kan lebih orang cantik namanya. Yaitu di dalam lagu dia katakan bahwa Tuhan melihat kita sentiasa sebagai anak. Dari kecil kita malah sebelum kita lahir, semasa kita mula pada berdoa, pada waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita bilang Tuhan saya perlukan Engkau, umur kita meningkat dan sampai kita tua. Dan saya beritahu kamu, dia katakan dalam lagu itu, sampai bila-bila pun saya melihat kau sebagai anak. Itulah yang diberikan kepada kita. Karena Yesus mati di kayu salib dengan saya. Dia berikan kita kuasa anak. Bila Dia beri Roh Kudusnya kepada kita memiliki keintiman sedemikian rupa. Jadi mulai datang kepada Tuhan, amin. Datang sebagai anak. Amin. Haleluya. Tuhan tidak mau kita mendekatinya dengan ketakutan, tetapi dengan kekeraban seorang anak. Lalu kita lihat nomor 3. Identiti anak adalah hasil karya Kristus, bukan usaha kita. Jadi saya beritahu, kamu katakan dan bertanya kepada penentua, kamu katakan, penentua, apa kita punya kebolehan, apa yang menyebabkan kita boleh jadi anak sedemikian rupa, tidak malu-malu datang kepada Tuhan, malah melihat diri kita sangat intim sehingga kita boleh panggil Tuhan itu, Tuhan, our God itu sebagai Abba, Father, Daddy, Papa, Ayah, boleh panggil begitu, terlalu intim. Apa yang menyebabkan kita, apa yang melayakkan kita? Yang melayakkan kita ini adalah karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Kita menjadi anak bukan karena kesalehan, bukan karena prestasi rohani, bukan karena latar belakang. Dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyeruh roh anaknya ke dalam hati kita. Dengan baik-baik ini. Oleh karena kita anak, Roh Kudus diberikan kepada kita menjadi anak. Karena Yesus adalah anak dan kita dimasukkan dalam hubungannya dengan Bapa. Kenapa kita menjadi anak? Karena bila Roh Kudus, Roh Kristus yang merupakan anak Allah tinggal dalam kita, maka kita dan titik kita menjadi anak. Kalau kamu tanya, penentuan siapakah kita yang sebenarnya? Siapa kita sebenarnya?
Kita yang sebenarnya adalah bukan kita di dalam daging. Bukan. Yang rupa kita ini, bentuk badan kita ini, dan sebagainya. Atau keberadaan kesehatan kita. Kita bukan juga dalam kita punya jiwa. Karena jiwa kita boleh berubah. Boleh bersama dengan saya. Kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Identiti kita sebenarnya adalah di dalam roh. Amin. Dan bukan roh kita, tapi Roh Kudus di dalam kita. Boleh bersama dengan saya. Saya mengapa Tuhan mengatakan bahwa siapa kita ini adalah seperti Yesus. Atau lebih tepat lagi, Bapa di surga tidak melihat kita berdasarkan siapa kita dalam daging, siapa kita dalam roh, atau siapa kita dalam roh kita, tapi siapa kita di dalam Roh Kudus. Amin. Jadi Bapa di surga tidak melihat kamu lagi, tapi melihat Yesus dalam kamu. Dan Roh Kudus atau Roh Yesus adalah anak, dan kita adalah anak. Jadi karena kita dimasukkan dalam hubungan dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Ini identiti yang diberikan. Jadi ini adalah anugerah. Saudaraku, ini adalah kasih karunia Tuhan pada Anda. Identiti yang kita terima ini sebagai anak raja ini atau sebagai anak ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan berikan pada kita, bukan usaha kita dan bukan sesuatu yang kita capai. Amin. Mari kita lihat nomor 4. Roh Kudus memberikan kesaksian dalam hati kita. Jadi bukan kita yang bersaksian, Roh Kudus yang bersaksi. Dalam Roma 8 ayat 16, firman Tuhan menyatakan begini, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi. Dia beritahu siapa musuh kita. Kadang-kadang saksian ini bukan untuk musuh. Saksian ini adalah untuk Anda dan saya. Untuk jiwa dan daging Anda dalam diri kamu. Roh Kudus beritahu bahwa kita adalah anak Allah. Pernahkah kita mengalami situasi di mana kita merasa tidak layak dan sebagainya, tapi jauh di hati kita ada suara luar biasa menyatakan begini, Denny, ingat siapa kau dalam Kristus. Denny, kau adalah anak Tuhan. Kau layak menerima segala sesuatu yang Tuhan janjikan sebagai waris kita. Terima, tolak apapun pikiran atau pandangan ataupun ide menyatakan bahwa kamu adalah anak yang orang bilang di luar sana yang terbuang dan sebagainya. Tapi kita adalah anak Tuhan, amin. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Keyakinan sebagai anak bukan sekadar doktrin di kepala, tetapi kesaksian roh dalam hati. Roh Kudus sentiasa mengingatkan, katakan begini, kamu dikasihi, kamu diterima, kamu milik Bapa. Amin. Saya baru juga mengambil tugas yang agak berat juga lah, berbanding dengan tugas saya sebelum ini, yaitu menjadi seorang pentakbir. Bukan saja pentakbir, sebenarnya pentakbir juga sebagai pemimpin. Saya mulai pada 2 hari bulan yang lepas saya menjadi pengetua. Menjadi pengetua satu hal, tapi menjadi pengetua di dalam situasi yang sedemikian rupa satu hal. Orang bilang, oh saya bersyukur karena saya dapat di sebuah sekolah yang baik-baik dan sebagainya. Jadi ada pikiran seperti itu. Tapi saya berada di sekolah, memang oke, baik, luar biasa. Tapi oleh karena baru, dia membutuhkan kebijaksanaan. Banyak karena. Kadang-kadang satu ketika saya rasa seperti saya tidak tegas. Ini pesan dengan saya, tidak tegas. Banyak datang kepada kita sebagai pentabir dan macam suka-suka minta cuti. Oh, bukan cuti ini senang saja minta cuti dan sebagainya. Tidak bisa menangani itu karena kita sebagai pentabir kita harus menjaga keperluan yang kita cuti saja, tapi keperluan tugasan dia. Kalau dia tidak satu orang, tiada satu kelas tidak ada jaga, menang lebih penting 20 orang pelajar atau seorang guru ini. Jadi kita ada pertimbangan itu. Jadi saya rasa betul-betul tidak mampu. Tapi waktu itulah Tuhan mengatakan begini, Denny, ingat siapa kau? Kau bukan guru biasa. Kau bukan pentabir biasa. Mungkin pandangan orang kau biasa-biasa.
Tapi ingat, dengar ini, bahwa kamu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang menjadi pentadbir di sekolah. Dan oleh karena kamu anak, dia katakan memberi kekuatan kepada saya. Saya selalu dikuatkan dengan suara hati. Saya katakan, orang bilang suara hati, saya percaya Roh Kudus bersaksi. Yaitu dia katakan bahwa ingat bahwa anak Tuhan memiliki segala kemurahan sebagai anak. Karena bukan anak, tapi siapa Bapak kita. Amin. Jadi saya minta dengan Tuhan, Tuhan, terima kasih karena Engkau beri saya bijaksana. Engkau berikan saya bagaimana saya boleh menjadi pentadbir yang tegas. Kemana-mana ada pentadbir yang tegas. Kalau tegas, bikin sakit saja kan otokratik Pak. Tapi saya bilang begini, Tuhan, saya mau menjadi pemimpin yang tegas, tapi tidak sampai menyakitkan orang. Tapi saya juga mau jadi pemimpin yang penuh dengan kemanusiaan, tapi tidak sampai dipijak kepala. Yang orang bilang, kulit payah itu si Denny. Saya berdoa begitu, ini doa saya. Dan saya nampak Tuhan bekerja luar biasa. Dan yang kita bisa bersyukur adalah apabila saya berada di tempat itu, Tuhan memberikan saya orang-orang yang boleh bekerja dan boleh bekerja dengan baik. Setiap unit mereka dengan baik. Malah satu peringkat saya katakan ini terlalu perfect, terlalu sempurna. Macam namun bilang kalau ada terlampau sempurna, macam annoying ataupun terlampau apa orang bilang terisit betul Bang. Tapi Tuhan bilang itu adalah kekuatan yang saya beri kepada kamu. Yaitu orang-orang yang di bawah saya yang boleh melihat hal-hal yang negatif jauh sebelum berlaku. Orang bilang, dia berpikiran negatif itu pun tua. Iya, tetapi kita perlu orang-orang seperti ini supaya kita boleh merancang bagaimana kita mengatasi jika itu betul-betul berlaku. Betul tidak? Kurang-kurang kita ada persediaan. Kurang-kurang kita ada precaution dan sebagainya. Luar biasa. Jadi kita diingatkan, saya diingatkan. Dia teman-teman mengatakan, dengar baik-baik ini. Saya percaya Roh Kudus akan terus bercakap di dalam hati kamu di waktu ke waktu. Yaitu dia katakan, kamu dikasihi, kamu diterima, kamu milik Bapa. Inilah sebabnya orang yang percaya boleh hidup dengan tenang dan stabil. Saya boleh katakan, relax deh. Walaupun kau baru sebagai pengetahuan pentadbir, tapi Tuhan urus semua bagi kamu. Relax. Karena kamu adalah anak. Bapak tidak biarkan anak sendirian. Luar biasa. Saya sangat-sangat dihibur dan saya penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai dalam pekerjaan saya dan juga pekerjaan kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kelima. Jika anak, maka kita ahli waris, betul tidak? Jika anak, kita adalah ahli waris. Dalam Roma 8 ayat 17 firman Tuhan bunyi seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Ini kebenaran yang sangat kuat. Kita bukan hanya anak, kita adalah ahli waris. Ahli waris bersama Kristus bermaksud apa yang Yesus layak terima, kita turut menerima Dia, menerima di dalam Dia. Firman Tuhan menyatakan begini, jikalau Bapa di surga, ini yang kita warisi. Jika Bapa di surga telah memberikan kepada kita yang terbaik, the best from heaven, yaitu memberikan Yesus kepada Anda dan saya, mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan anugerah kepada kita hidup kekal. Dia katakan begini ayat yang berikutnya, proceeding dia kata begini, bagaimana mungkin dia tidak boleh bagi kita yang lain? Kalau dia sudah beri yang the best, bagaimana dia tidak boleh bagi yang remeh-temeh yang lain? Kalau Bapa di surga telah memberikan Yesus, bagaimana dia tidak boleh berikan kamu damai sejahtera? Bagaimana dia tidak boleh berikan kamu kebijaksanaan? Bagaimana dia tidak boleh berikan kamu kesembuhan? Bagaimana dia tidak boleh berikan kamu jalan keluar dalam masalah dan kehidupan kamu? Memulihkan hubungan dan sebagainya. Sedangkan dia sudah bagi yang terbaik. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau tidak sembuh-sembuhkan saya? Kita lupa bahwa Bapa di surga telah memberikan Yesus kepada kita. Tapi dalam ayat itu sebenarnya begini. Jikalau kita menerima Yesus oleh pemberian Allah, the best from heaven, Bapa di surga telah beri pada kita, termasuk Roh Kudus, sebenarnya tidak perlu kita minta yang lain. Karena kita telah menerima package. Di dalam Yesus semua ada. Semua ada. Malah bukan hanya hidup kekal,
bukan hanya penebusan, tapi kita memiliki dalam Yesus kesehatan, amin. Bukan hanya umur panjang, tapi hidup kekal. Bukan hanya ketenangan, tapi damai sejahtera. Bukan hanya rilis dari stres, tapi damai sejahtera yang kekal. Karena di dalam Yesus package dia ada segala-galanya. Tapi ayat itu sendiri dikatakan begini supaya menimbulkan kita punya logik kita bahwa jika Bapa di surga telah beri yang terbaik, bagaimana mungkin dia tidak bagi yang lain? Padahal sebenarnya bila dia sudah menerima Yesus, di dalam dia sudah lengkap semuanya bagi dari saya. Amin. Kita terima saja. Berkat kebenaran, kehidupan dan kemuliaan semuanya mengalir dari hubungan bukan usaha, yaitu kepemilikan kita di dalam Kristus, identiti kita dalam Kristus sebagai anak Bapa di surga. Amin. Haleluya. Nomor 6. Anak raja hidup dari penerimaan, bukan untuk penerimaan. Jadi anak raja dia hidup karena dia telah diterima. Bukan dia hidup supaya dia diterima. Jadi kekristenan kita harus demikian rupa. Kita hidup sebagai orang Kristen bukan kita buat baik, kita datang ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita nampak terlibat dalam pelayanan sebenarnya bukan supaya kita diterima, tapi oleh karena kita sudah diterima. Jadi bila kita tahu bahwa kita sudah diterima, sebenarnya apa yang kita buat kepada Tuhan adalah something yang sudah ada dalam diri kita, mengalir secara natural. Amin. Bukan satu yang kita buat-buat. Apalagi saya boleh buat untuk Tuhan, bukan. Tetapi apa yang Tuhan telah buat untuk saya, dan saya tidak boleh tidak mengkongsikan dan membahagi-bahagikan itu kepada orang lain. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, semua mereka orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Maksudnya menjadi anak ini bukan hanya menjadi anak, identity, tapi memiliki kuasa sebagai anak. Orang yang masih berpikir seperti hamba, melayani untuk diterima, taat karena takut dihukum, atau berusaha untuk layak. Ini adalah orang-orang yang berpikir sebagai hamba, yaitu mereka yang melayani untuk diterima, taat takut dihukum. Kenapa kamu tidak buat dosa? Nanti masuk neraka. Kita tidak berbuat jahat atau kita berbuat baik bukan supaya kita tidak masuk neraka, tapi karena kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Anak raja pula melayani karena sudah diterima, taat karena dikasihi, hidup dalam kasih bukan tekanan, dan penerimaan mendahului perubahan. Apabila kita tahu siapa kita, ada perubahan yang berlaku dalam keluarga hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi anak raja hidup bukan dari penerimaan, tetapi anak raja hidup dari penerimaan, bukan untuk diterima atau penerimaan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-7 ini, yaitu aplikasi yang praktikal kehidupan kita sebagai anak raja. Apabila jemaat hidup dalam identiti sebagai anak raja, yang pertama dalam doa kita datang dengan keberanian dan kejujuran. Kita transparan dengan Tuhan. Kita datang dengan siapa kita, seadanya kita. Dalam kegagalan pun kita kembali kepada Bapa, bukan lari. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak. Jauh-jauh anak lari, Bapa tak mengasihi kita. Dan Bapa kita adalah digambarkan seperti Bapa yang baik ketika menerima anaknya yang hilang. Tajuk itu adalah anak yang hilang. Sebenarnya salah itu tajuknya itu. Kalau saya mau kasih tajuk itu bukan anak yang hilang, tapi Bapa yang baik. Amin. Anak yang meninggalkan bapak dia, minta harta, berkoya-koya, kemudian bila sudah jatuh miskin, berakhir di kandang babi, makan makanan babi, dan dia ada kembali itu bukan karena mau bertobat, bukan karena dia sayang bapak dia sepenuhnya, dia menyesal apa yang dia buat, tapi karena dia lapar. Tapi walaupun keadaan seperti itu, bapak dia tak terima dia. Amin. Itu adalah identiti anak yang tidak pernah hilang. Saudaraku, apapun keadaan kita datang kembali kepada Bapa. Karena kita tahu siapa Bapa kita, yang mengasihi, malah bukan yang mengasihi, sudah mengampuni kita. Amin. Malah yang mati buat kita, walaupun kita masih berdosa. Nah, dalam pelayanan, melayani dengan sukacita bukan tekanan. Dalam kehidupan harian kita,
hidup dengan martabat, damai dan keyakinan. Kita perlu dengan apa orang bilang self esteem yang baik. Bukan kesombongan, bukan ego. Bukan orang bilang yang tidak memiliki dasar. Tapi kita bangga karena siapa kita berani. Amin. Karena kita memiliki identiti ini, yaitu sebagai anak, bukan hanya anak, tapi hidup sebagai anak raja. Anak raja tidak hidup untuk membuktikan nilai diri. Mereka hidup karena mereka tahu siapa Bapa mereka. Amin. Jadi siapa Bapa kita? Yang mengasihi Anda dan saya, yang memberikan yang terbaik buat Anda, yang telah memberikan anaknya yang tunggal buat Anda dan saya. Amin. Yang telah menganugerahkan kita kebenaran, kekudusan, penebusan, malah hikmat, bukan melalui usaha kita, tapi hanya melalui percaya. Nah, salah paham yang perlu dibetulkan, ini sangat penting. Identitas sebagai anak bukan lesen untuk hidup sembarangan atau berbuat dosa. Bukan sikap tidak peduli tentang kekudusan, tapi sebaliknya. Kasih Bapa menghasilkan ketaatan dalam hubungan, menghasilkan perubahan yang sejati. Dalam Roma 6 ayat 22 firman Tuhan mengatakan begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Dengar baik-baik, ini firman Tuhan yang katakan di dalam 6:22. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa, maka kita memiliki ini, yaitu buah untuk hidup dan yang hidup kepada pengudusan ataupun hidup dalam kalau bahasa kita sehari-hari, tata tertib kita, kelakuan kita yang luar biasa. Sehingga bukan hanya orang percaya, tapi orang tidak percaya pun nampak perbedaan ini. Amin. Jadi apabila kita sebagai anak raja, kita tidak hidup sembarangan. Sebaliknya, kita menghasilkan hidup yang taat, dan dalam hubungan kita dengan Tuhan kita ada perubahan ataupun ada orang bilang pertobatan, perubahan, transformasi yang sejati dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau bawa jemaat Tuhan sebelum kita tamat untuk bersama-sama buat deklarasi. Boleh kan? Selalu kita buat ini. Kita akan duduk saja. Deklarasi iman ini adalah pernyataan iman. Walaupun ini mungkin cadangan, tapi saya percaya dia memberikan kepada kita kebenaran apabila kita istirahatkan dengan iman. Amin. Yaitu, saya baca dulu, saya adalah anak Allah, saya bukan hamba ketakutan, saya diterima, dikasihi dan dipelihara oleh Bapa. Saya adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus. Saya hidup sebagai anak raja dengan keyakinan, damai dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Boleh bersama-sama dengan kita pada hari ini? Saya sebut satu ayat, kamu ikut, boleh kan? Mari kita berdeklarasi iman. Mari kita mulai. Saya adalah anak Allah. Saya bukan hamba ketakutan. Saya diterima, dikasihi, dan dipelihara oleh Bapa. Saya adalah ahli waris dan ahli waris bersama Kristus. Saya hidup sebagai anak raja dengan keyakinan, damai dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tutup. Saudaraku, kekristenan kita bukan tentang kelakuan sebagai anak, bukan kelakuan sebagai anak, tetapi tentang menyadari bahwa kita memang anak. Lain tahu yang buat menjadi anak, tetapi yang menyadari bahwa siapa dirinya sebenarnya, itu dia punya tingkah laku dia itu natural. Amin. Apabila identitas sebagai anak dipahami, kehidupan akan berubah secara semula jadi. Saya percaya. Amin. Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa.